Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Zona Channel. Ya, selamat pagi sahabat Zona Channel, sahabat pagi, sahabat otomotif, dan sahabat semuanya. Oke, untuk video kali ini saya akan melihat video ada beberapa bagian sepeda motor yang dilarang untuk dimodifikasi. Tapi ada juga yang dilarang, tapi tergantung kegunaannya seperti apa. Nah, gimana keseruan videonya? Kita lihat dan reaksi saya melihat video ini. Sementara saya kan jualan variasi ya. Gimana ya reaksinya saya melihat video ini? Kita ikuti videonya. Jangan lupa kalau yang belum subscribe, sebelum lihat video ini, kalian subscribe dulu. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga diberikan kelancaran dalam urusan apapun itu. Yuk, kita nggak lama-lama, kita lihat videonya. Siap. Gimana? Saya kan jualan knalpot ya. Hai, bagi Berarti itu beberapa penghobi dilarang ya. kendaraan bermotor, tampilan standar sebuah kendaraan, khususnya motor, seringkali kurang memuaskan seleranya. Alhasil melakukan modifikasi adalah sebuah pilihan yang umum dilakukan. Sayangnya, masih banyak orang yang tidak paham bahwa pabrikan motor telah merancang agar motor produksinya benar-benar aman bagi pengendaranya dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah mengenai lalu lintas dan tetek bengeknya. Memang tak ada salahnya melakukan modifikasi agar motor jadi terlihat lebih menarik dan punya ciri khas yang mewakili karakter si empunya. Tapi apa jadinya kalau modifikasi yang dilakukan justru berpotensi membahayakan pengendara dan pengguna jalan? Bagaimana juga bila modifikasi yang menurutmu sudah keren abis itu ternyata justru dinilai norak oleh orang lain? Oleh karena itu jangan sampai kamu melakukan 7 modifikasi motor seperti ini. Namun sebelum masuk pada video berikutnya, silakan klik tombol subscribe dan like atau share jika kamu suka video seperti ini agar channel ini bisa bermanfaat dan kalian selalu subscribe eksis. dan like ya Ingat, video subscribe ini, and biar let's channel begin. ini bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya. Pasang Nah, ini knalpot berisik. modelnya Jujur, ceper saya tadi. kurang paham apa motivasi seseorang mengganti knalpot motornya yang sudah anteng menjadi knalpot yang bersuara berisik. Oke, mungkin modifikatornya ingin agar motornya terkesan sangar seperti motor-motor balap di sirkuit. Tapi pernah nggak berpikir bahwa suara berisik knalpot itu bisa membuat kesal satu kampung? Polisi saja muak dengan knalpot model ini, makanya mereka doyan merazia motor berknalpot berisik. Kalau boleh jujur, saya senang sekali melihat video-video yang memperlihatkan para pemilik motor berknalpot berisik disuruh mendekatkan telinganya ke knalpot motor tersebut, lantas gas digeber sekencang-kencangnya berulang kali. Lepas spion atau memasang spion terlalu kecil. Terkadang mengherankan juga mendengar pendapat orang bahwa sepeda motor dengan 2 spion standar adalah hal yang cupu atau memalukan. Padahal kan fungsi spion tersebut sangat penting. Kita jadi bisa melihat kendaraan yang berada di belakang sehingga lebih waspada saat akan beralih jalur atau berputar arah. Dengan fungsi yang sepenting itu, Jadi lucunya fungsi banyak spion orang yang itu memilih untuk untuk melihat melepas masa atau lalu menggantinya bisa. dengan spion yang lebih kecil. Jadi Tapi pasang menurutnya spionnya keren. ya. Mereka bahkan rela untuk menoleh saja ke belakang jika Kalau ingin beli melihat kondisi pasnya lalu banyak. lintas di belakangnya. Terus bagaimana kalau kamu tidak awas dengan kondisi jalan di depan saat sedang menoleh ke belakang? Iya. Bisa-bisa malah terjadi tabrakan. Nah, ini bagaimana ini kok? 1, 2, 3, 4, 5 anak kecil Pakai ban kecil. boncengin Mengganti ban 5 standar adiknya. dengan berukuran lebih kecil adalah salah satu modifikasi yang paling zaman ditemui di Indonesia.
Menurut para pelaku modifikasi aliran ban cingkrang seperti ini, tarikan gas jadi lebih enteng dan responsif. Entah benar atau tidak, yang jelas ban seperti ini Lebih amat enteng emang. berbahaya untuk digunakan sehari-hari apalagi di musim hujan. Karena permukaan kecil, ban seperti ini punya Kalau traksi untuk yang harian minim dengan ya aspal. Akibatnya, jangan kamu pakai bisa ban lebih mudah kecil, tergelincir, apalagi saat bahaya. melaju dengan kecepatan tinggi dan bermanuver. Ada Ban aturannya ini juga masing-masing tidak ya. mampu meredam benturan dan getaran sebaik ban standar. Bukannya makin keren, kamu bakal makin kere karena pelek juga jadi lebih cepat rusak gara-gara ban kecilmu tidak melindungi pelek dengan baik. Tuh, itu contohnya. Ceper maksimal. Memodifikasi motor hingga menjadi ceper sempat jadi tren yang banyak lagi yang menerapkannya. Nyatanya modifikasi ceper masih punya peminat. Ini Makin di ceper tahun dan 2000 mendekati dulu aspal, sempat, makin keren motor emang tersebut saya juga menurut pernah penyuka modifikasi lihat ya ceper. sebelum Padahal tukar motor yang variasi ceper itu jelas membuat pernah pengendaranya lagi tidak nyaman rame sama yang sekali. Mengendarainya pun juga ceper lebih seperti merepotkan ini, karena tapi polisi kejadian tidur, ini jalan bahaya juga. berlubang dan bebatuan adalah Repot. musuh utama motor ceper. Namun masih saja banyak penggila motor ceper ini ditemukan di jalanan umum. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Emang kelihatan keren, tapi fungsinya ini Airbrush nggak buat hingga di berbeda jalanan dari umum. warna di STNK. Fungsinya ini Airbrush adalah jawaban dari mereka buat yang ingin kontes mengaplikasi saja. seni pada motornya. Melalui airbrush, motor bisa dilukis sekehendak hati. Masalahnya, banyak modifikator yang ingin terlihat ngejreng dengan mengairbrush motornya secara berlebihan dan menghilangkan warna asli motor seperti yang tercantum dalam STNK-nya. Kalau sudah begini, kamu bisa kerepotan sendiri saat polisi melakukan razia dan mendapati warna motormu sudah tak sesuai lagi dengan yang tercantum di STNK. Oleh karenanya, hindari mengairbrush motor dengan berlebihan dan melenceng Bener, ini dari harus warna aslinya. Kamu juga STM-nya nggak harus perlu modifikasi mengairbrush mungkin ya. motormu hingga ke Soalnya bagian nggak selain bodi warna motor. asli. Contohnya jok, velg, dan bagian dov motor agar terlihat tidak norak dan alay. You say you wanna cry, but you Melepas spekbor belakang. Orang yang melepas spekbor belakang motornya dengan alasan tuntutan gaya pasti belum pernah merasakan kesalnya terciprat genangan lumpur oleh kendaraan di depannya. Pasalnya, spekbor punya fungsi untuk meredam cipratan air dan hal-hal sejenisnya sehingga tidak mengenai pengguna jalan benar. lain yang berada di belakangmu. Oleh karenanya, fungsi yang penting dan penuh toleransi itu, makanya undang-undang Kasian yang mengatur bonceng spekbor kalau belakang sebagai hujan ya. salah satu perangkat wajib yang harus tetap ada pada motormu. Kalau kamu nekat mencopotnya, bersiap-siap saja kena tilang. Paling apes kamu juga bisa mendapat masalah dari pemotor lain karena cipratan air, lumpur atau kerikil dari motormu mengenainya. Lampu belakang bening. Bagi kamu yang belum tahu, ada alasan kenapa lampu belakang dan lampu rem sebuah kendaraan mempunyai standar warna merah. Hal ini dikarenakan warna merah punya panjang gelombang yang paling panjang dibandingkan dengan warna lainnya, serta merupakan warna yang paling sedikit dihamburkan di dalam atmosfer. Ini berarti warna merah bisa merambat dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan warna lain dan bisa segera dilihat oleh pengguna jalan lainnya walau dalam jarak yang cukup jauh. Makanya warna merah cocok dipakai sebagai lampu belakang. Intensitas cahaya pun tidak terlalu tinggi sehingga tidak menyilaukan mata. Oleh sebab itu, para modifikator yang mengganti mika merah lampu belakangnya dengan mika berwarna bening justru melakukan sebuah kesalahan yang berbahaya. Pasalnya, lampu jadi bercahaya terlalu terang dan cepat menyebar seperti lampu depan. Ini tentu membahayakan orang-orang di belakangmu karena mereka bisa merasa silau dan kehilangan konsentrasi. Kalau kamu memang menyukai kultur modifikasi, maka lakukan dengan benar dan sesuai pada kaidah yang berlaku. Atau kamu memodifikasi motormu dengan tujuan dipakai sebagai lomba, show, atau ajang kontes saja. Ingat, selain bisa membahayakanmu, modifikasi yang salah juga bisa menyebabkan bahaya bagi orang lain. Nah, itulah tadi ya, ada beberapa bagian motor yang sahabat Sunat Channel itu dilarang untuk modifikasi ya. Yang pertama itu tadi kita lihat tuh knalpot ya, knalpotnya terlalu berisik. Karena apa? Kita bisa mengganggu di jalanan itu kalau digeber kan berisik ya. Kita juga kalau dengerin knalpot orang lain itu kadang gimana gitu perasaannya ya, kok berisik banget. Itu apalagi digeber ya.
Jadi kalau pemasangan knalpot yang baik itu boleh, tapi lihat-lihat kondisi di situ ada masyarakat atau di situ tempat ramai atau di mana. Pokoknya kalau untuk pasang knalpot itu dianjurkan untuk kayak ke hutan, misalkan motor-motor yang bawa barang-barang berat itu kan tenaganya kalau pakai knalpot war jadi lebih gede gitu. Jadi nggak dianjurkan untuk perjalanan jarak jauh ya kalau pakai knalpot yang bising gitu ya. Mending pakai yang standar aja. Dan untuk yang kedua itu tadi saya lihat ada ban ceper, ada airbrush itu kan nggak dianjurkan oleh Pak polisi ya. Jadi kalau untuk modifikasi perjalanan jauh yang penting aman dan tidak dimasalahkan oleh hukum. Nah, mungkin video kali ini cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zona Channel. Tetap semangat dan sukses selalu untuk sahabat Zona Channel semua.